acara digelar berisikan kabar dan juga nasihat. Sambutan dan membuka acara Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Riau tahun 2024 serta penyampaian materi seminar kebangsaan oleh Wali Kota Dumai kami jemput dengan segala hormat Bapak Haji Faisal SKM Mars, kami persilakan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah yang kami muliakan pengurus pusat Hidayatullah Kiai Haji Nur Ramsah Hadis, selamat datang Kiai di Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua DPW Hidayatullah Riau Kiai Haji Suhairi Abdullah yang luar biasa. Yang kami hormati teman-teman Prokopimda yang hadir. Yang kami hormati Ketua DPD Hidayatullah yang hadir. Yang kami hormati Ketua MUI, Ketua PMD, Kepala UPD yang hadir, dan peserta para keluarga yang sama-sama mengharap Allah, cincin perempuan berbahagia. Alhamdulillah Pak Kiai, jadi memang Dumai ini sudah terkenal lama. Jadi adanya pengolah minyak ini sudah tahun 70-an. Saya juga belum lahir. Saya lahir 75, saya lahir 71. Bayangkan Kiai, Dumai ini baru menikmati tahun 2023. Jadi bagi hasil ini perjuangan teman-teman seluruh warga Dumai dan yang juga mendoakan, kita baru menikmati dapat ada bagi hasil di 2023. Ini berkah Dumai. Bapak Ibu sekalian, pendidikan merupakan investasi yang mahal. Saya yakin Kiai, ini mungkin sudah ada rentetan. Pendidikan agama Kota Dumai sudah mulai berjalan dengan baik. Dan mungkin insya Allah karena qadratullah lah, zaman kami pula ini memang berkahnya Dumai. Saya yakin Hidayatullah sudah lama ada, pondok-pondok sudah ada, dan kami hari sangat mensupport. Kami hari punya program untuk dunia SD negeri, SMP negeri. Kita punya program siswa beradab. Siswa beradab ini memang kita fokus untuk anak kita tamat SD, dia tamat SMP, tapi nggak muluk-muluk ya. Dia hafal juz 30 dan bisa sholat. 2 item saja. Tasinnya bagus, sholatnya baik. Saya sangat yakin kalau semua lembaga pendidikan punya konsep sama, terutama yang memang fokus untuk agama Islam. Saya sangat yakin dengan hidupnya agama di masing-masing lembaga pendidikan dan fokus. Saya mau lebih fokus. Kenapa kami ingin ke depan? Dengan hari ini kita abadi cukup baik. Kami Pak Kiai mohon maaf karena waktu kami cukup singkat, hanya 3,5 tahun. Bersih hanya 2,5 tahun. Karena 1 tahun dibahas oleh BD oleh wali kota sebelumnya. Tapi ini berkah Dumai, berkah warga Dumai, walaupun belum semuanya, tapi APBD sudah dinikmati seluruh setiap kelurahan bahkan dekat RT. Dulu waktu saya ke Hidayatullah, jalan pesantren cukup parah. Abdul Rakat dulu juga cukup parah. Alhamdulillah sudah terbangun. Saya yakin belum semua gang tersentuh, belum semua drainase tersentuh. Tapi kami sangat fokus Pak Kiai. Kami mensupport dan hibah bansos tahun ini cukup besar Pak. Sejak saya dilantik kemarin, kami fokus memang lembaga pendidikan yang memang dia fokus untuk agama, kami bantu dengan maksimal. Jadi kami ingin nanti silakan nanti pengurus DPD siapkan proposalnya. Kami juga berharap tolong satu hal yang harus kita tidak bisa pungkiri Kiai. Hari ini orang tua kita kami lihat sudah mulai berubah. Orang-orang Dumai, mohon maaf yang ekonomi cukup baik, sudah beralih, sudah memasukkan anak-anaknya di SDIT dan SBIT. Bahkan anak-anak yang memang orang tuanya yang ya dibilang sudah bisa sanggup melepas anaknya, bahkan saya lihat jumlah anak kita yang nyantri baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa cukup banyak ya. Bahkan lebih ribuan anak Dumai yang sudah nyantri di luar Dumai. Kami berharap Bapak sekalian, pertama memang orang tua yang ekonomi cukup baik, dia akan juga melihat penampilan pertama dari pondoknya. Kedua kualitas. Saya kalau kualitas mungkin kita bisa sama rata lah, karena memang mohon maaf ustadz-ustadzah kita juga luar biasa. Tapi kami ingin nanti Pak Kiai yang Ketua DPD silahkan. Kami ingin
hibah kami nanti kami bantu, silahkan nanti. Kami ingin tampilan Hidayatullah juga diperbarui. Yang kedua nanti jalan kita akan kita maksimalkan. Dan tolong juga terutama untuk asrama, untuk kamar mandinya, tolong juga dimaksimalkan. Kami berharap hari ini anak kita masih banyak kiai yang mondoknya di luar, Pak, di luar Dumai. Saya lihat di ICDWS saja di Harau ratusan. Anak saya kadang-kadang, Pak, tiga-tiga tidak ada di Dumai, Pak. Satu di Kuningan, satu di Solo. Dulu dia di Darul Quran SMP-nya, yang berikutnya di Pekanbaru yang cewek. Ini tinggal yang 4 lagi, nomor 4 anak SMP. Dan insya Allah Pak Kiai, kami juga lagi membangun lembaga pendidikan di Kota Dumai. Kami memang sangat mensupport. Ada Babul Jannah. Tahun ini kita Bapak Ibu sekalian, kita telah kerjasama dengan Sulamiah Turki. Jadi di samping di IC sudah kita bangun, kita permak kantor PU. Ini santri 84 orang kiai. Karena memang dia fokus tahfiz dan juga memang nanti kita akan kirim ke Turki. Saya memang fokusnya ke tahfizan. Walaupun memang ya banyak juga masukan. Karena memang saya lihat Sulamiah Turki memang bergerak memang di bidang tahfiz. Memang ini kita subsidi APBD kita. Kami ingin anak kita yang tak mampu, dia punya kemampuan hafalannya, minimal setiap tahunnya kita akan melahirkan anak hafal Quran. Dan kita juga tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita juga lagi membangun pondok ini dekat sama dengan Buya Yahya di Bukit Timah, lebih kurang 6 hektar, juga berbasis IT dan juga untuk hafalan Qurannya. Kami berharap Bapak sekalian, ya silakan nanti. Yang sudah ada sini kan ini spot. Tadi kami baru saja ke Inaba, juga akan bangun boarding school juga. Hal tidak besar, hanya lebih kurang 2000 meter. Tapi saya lihat dengan semangat ketua yayasan, dengan semangat para ustaz-ustazahnya, yang hari ini kami sangat senang Pak Kiai. Karena kami yakin Bapak sekalian, kata Allah, intan semua yang syukur kepada Allah. Bisa bidat makum. Kalau engkau bantu agama Allah, pasti Pak, pasti Allah bantu kita. Ini Allah jamin Pak. Dan kami berharap dengan ketua MUI PMD hari ini kita sinergi. Kita dengan Basnas ada dai Qoriah yang sudah kita kirim Pak Kiai. Juga hari ini kita juga ada ustazah-ustazah dan Qoriah. Karena Pak Kiai Dumai ini cukup luas, terluas di Indonesia, terluas Indonesia geografisnya. Saya keluar ke Sungai 9 masih ada Pak Bu yang orang pengantin baru umur 18 tahun yang setiap tahun punya anak karena suaminya balak kayu dan kerja di perikanan, jumpa suaminya tiap tahun punya anak. Tidak sempat lagi dia belajar agama. Kita tanya Pak, memang maaf, sholat tidak bisa, ngaji tidak bisa. Makanya kemarin saya tantang kemarin dari Aisyah, tolong kirim loh. Jangan kalian fokus di kota, masih banyak kita butuh di pinggir-pinggir. Tinggal satu PR Pak. Kalau di Selinsing alhamdulillah sudah ada juga ustaz-ustazah. Di Bukit Kapur alhamdulillah sudah banyak anak santri yang pondok sudah mulai banyak, dan saya lihat pengajian-pengajian sudah bukit baik. Tapi Sungai 9 di ada Mekarsari, Batu Triti, di Geniot, bahkan ada silam yang dekat Pari. Ini perlu dai-dai yang turun ke sana Pak. Silakan kalau bergabung kami, silakan. Kami dengan Basnas siap mensupport Pak. Ini 100% mensupport. Karena kami ingin ke depan. Ini karena tanggung jawab kami. Kami diberi amanah. Kalau ada yang tidak bisa sholat Pak, kami akan ditanya Allah SWT. Yang lebih besar dai Pak. Dai yang punya ilmu Pak, tidak bisa menyalurkan ke sana Pak, lebih besar nanti di sidangnya Allah SWT. Kami Bapak Ibu sekalian, karena sangat miris. Jadi hari ini kami Pak, tahun ini kita bangun masjid agak besar Pak di daerah Mekarsari. Mohon maaf, memang tanah tidak ada yang jelas Pak, tanah kawasan. Tapi dengan kami bismillah, saya bilang yang penting ada wakaf hibahnya, kita bangun 1 miliar Pak, agar ada wadahnya. Tidak bisa kita bicara Pak, mohon maaf, kita bicara banyak seremonial tapi tidak ada action. Jadi wadah kita bangun, nanti kita kirim ustaz-ustazahnya. Dan saya berharap dari pondok-pondok yang kami bangun ini, ada Al-Maunah, nanti ada Sulamiah Turki, tamat Pak yang tidak melanjutkan S1, S2-nya akan kami kirim ke pinggir-pinggir. Karena kami dengan Basnas sudah komitmen akan membimbing Pak anak-anak yang tak mampu, anak-anak tamat santri yang tidak melanjutkan pendidikan Pak. Mungkin terbatas ekonomi. Jadi tahun ini kami lagi merancang dengan Basnas, kita akan kirim. Kemarin kami sudah jumpa Ustaz Mustafa Umar di Pekanbaru. Kita akan fokus anak-anak yang sudah hafal Quran, kita perbaiki sampai dia punya sanad lah.
sehingga ada teknik yang dibuat Dr. Musa Umar yang sudah diakui, dipatenkan. Saya sangat tertarik Pak Kiai. Saya sering ke sana ke Tabakuddin. Saya lihat anak ini bisa, ya tidaklah seperti Adi Hidayat, tapi sudah punya pengalaman Pak. Dia bisa melihat halaman sekian, nomor sekian. Sudah Pak, ini sudah memang dipatenkan Kiai Mustafa Umar. Silakan Bapak sekalian. Nanti kalau memang ada anak Hidayatullah yang ingin bergabung, nanti tinggal daftar ke Basnas, kita akan kirim. Tahun ini kita mau kirim 2023 full, karena memang tempat beliau juga tidak gitu banyak. Karena saya mau kirim 40 orang teman Kiai. Tapi insya Allah hari ini kita akan dapat lebih kurang 20 orang. Dan insya Allah ini akan kita kirim ke pelosok-pelosok. Minimal Bapak Ibu sekalian, dia bisa mengajar ngaji, dia bisa imam dengan baik, dan bisa khotib dengan baik. Saya sangat yakin sekalian, kalau sudahlah ke seluruh daerah kita merata pembagian para ustadz-ustadzah kita, para dai-dai kita, kami sangat optimis. Mudah bagi Allah untuk mengeluarkan minyak dari Dumai, mengeluarkan PAD pendapat dari pusat, mudah saja Pak Kiai. Hari ini kami lihat Pak, saya mohon maaf, bukan kita pintar tidak, tapi ini karena Allah sayang yang kita habis. Tidak ada bayang Pak, saya Kiai masuk Dumai tahun, ingat saya Februari 99. Saya masuk Dumai pendapat dari Kemenkes, saya juga dulu pegawai negeri. Saya lihat Pak 20 tahun saya di Dumai ini, APBD kita sangat kecil Pak, hanya 1,1, bahkan paling 1,2 triliun APBD kita. Bayangkan separuh sudah untuk gaji. Kapan kita membangun lagi? Hari ini alhamdulillah berkah Allah. Ini juga memang berkah Dumai lah. Tahun ini kita 2,1 triliun Bapak sekalian. Maka ini sudah menjalan pembangunan di semua tempat, baik untuk infrastruktur kesehatan, pendidikan. Jadi hari ini warga Dumai Kiai, sejak kami lantik, semua sudah kami tanggung kesehatannya. Kami tidak mau mikir orang-orang Dumai yang kemampuan ekonominya sangat terbatas, tidak lagi repot dengan biaya kesehatan. Semua ditanggung full. Dari Dumai, Pekanbaru, semua ditanggung. Transportasinya, mesnya, semua kami tanggung. Kami ingin warga Dumai fokus untuk pendidikan dan ekonomi keluarga. Dan tahun ini juga 2 tahun terakhir kami juga sudah mendata ada 3.300 orang yang memang betul-betul perlu bantuan Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kami sudah fokus untuk membantu bantuan untuk ekonomi. Ya walau tidak besar Kiai, tapi bisa mengurangi lah. Kami ingin APBD ini betul-betul dapat menyentuh, bukan hanya sifatnya yang mohon maaf yang tidak terarah. Kami berharap 3.000 KK ini dapat kita bantu ekonominya, kesehatannya clear, dan pendidikan alhamdulillah sejak kami lantik kemarin kami telah anggarkan Kiai. Memang mohon maaf, kami masih fokus ke S1 dulu. Karena anak yang tak mampu ini kami juga fokus ke sekolah-sekolah yang mohon maaf yang dia tamat insya Allah bisa bekerja Kiai. Terutama Politeknik Chevron Caltech Riau di Pekanbaru dan juga di Cepu SK Migas, di Taskia Bogor sebagian dan juga sebagian di Dumai. Kami ingin anak-anak yang terpilih, anak tak mampu yang memang dia punya kemauan belajar sangat tinggi. Sekali lagi kami sampaikan, pendidikan ini investasi mahal yang memang harus kita sama-sama keroyok bersama. APBD itu tidak bisa bergerak tanpa bantuan semua. Jadi kami juga telah membuat peraturan daerah Pak Kiai. Jadi nanti tanggung jawab sosial yang terkenal CSR ini akan 1% atau 2% kita akan bagi, baik untuk pendidikan, infrastruktur yang lainnya. Sehingga kami sangat berharap dengan kita berkolaborasi, dengan berkaitan dengan para perusahaan di Kota Dumai, kami sangat yakin insya Allah next ke depan siapapun nanti pemimpinnya, asal dia betul istiqomah mau melanjutkan apa yang telah dibuat pendahulu-pendahulunya, kami sangat yakin. Karena hari ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setiap pemilihan kepala daerah pasti tidak dia akan melanjutkan program-program yang lama. Iya belum memahami. Kita nggak tahu lah siapa yang salah. Maka kami hari ini program-program wali kota yang lama, Wan Samsius yang membangun pariwisata kami lanjutkan. Mendiang Herul yang ingin membangun suatu Ismail Center kami lanjutkan. Dan membangun kantor di daerah Bukit daerah Perwira kami lanjutkan ya. Karena kami ingin setiap kepala daerah pasti ingin yang terbaik lah. Jadi semua program-program yang terbaik kami lanjutkan. Kami ingin bagaimana Dumai ini makin baik. Hari ini Bapak sekalian, kunjungan Dumai hari ini cukup luar biasa. Pak Kiai, waktu saya di Dumai tahun sebelum saya jadi wali kota, paling-paling orang berkunjung Pak Kiai, ya habis lewat pantai langsung balik.
Sekarang alhamdulillah hampir tiap minggu habis kan, hampir 2.000, 3.000 orang berkunjung ke Dumai. Maka hari kuliner makin semarak. Yang penting saya bilang tolong jaga kebersihan. Ini juga berdampak ekonomi. Kalau emak-emak sudah membuat kue di rumah, dia bisa nitip di counter-counter yang menampung untuk jajanan, dia akan dampak ekonomi keluarga yang baik. Sekali lagi saya berharap dari Hidayatullah, kami sangat berharap, saya yakin Pak Kiai sudah banyak lah anak-anak Dumai yang alumni Hidayatullah yang punya kontribusi banyak untuk Dumai. Bahkan ada pegawai, ada pejabat di perusahaan, sudah banyak. Dia menunjukkan apa? Berarti Hidayatullah ada di kota Dumai. Kami enggak Hidayatullah selalu bersemi aja dengan Dumai. Bagaimana memajukan pendidikan? Kita tidak bisa mungkiri lembaga pendidikan memang harus bertentangan dengan pemerintah Kota Dumai dan juga semua stakeholder. Kalau ini kita bersemangat membangun Dumai, kami sangat yakin SDM Dumai ke depan, saya sangat yakin Kiai. Hal ini anak Dumai sudah banyak Pak. Kalau kita lihat di media sosial, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, bahkan di luar lagi banyak Pak. Kenapa Dumai terkenal? Ada Chevron, ada Pertamina, ada perusahaan besar yang mereka orang Dumai mampu. Dia lahir Dumai Pak. Dia lahir Dumai, akhirnya dia kuliah pindah dia ke kota, tapi dia lahir Dumai. Jadi kita sedang hari Bapak sekalian. Dumai cukup unik, heterogen Kiai. Ada 17 suku dari Melayu sampai terakhir Nias. Jadi hari kami berharap Bapak sekalian dengan insya Allah 14 Februari nanti kita menghadapi pesta besar. Kami ingin sama-sama kita menjaga keamanan Dumai. Dengan kondusif Dumai, saya sangat yakin investor-investor akan banyak datang ke Dumai. Hari ini ada 2 investasi besar Pak Kiai, menanamkan lebih kurang 1,1 triliun lebih, membangun pabrik CPO, membangun biodiesel ada di Selinsing. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia yakin Dumai kondusif. Selain memang strategis, juga mereka juga memperhatikan keamanan Dumai. Saya yakin kita beda, semua pasti punya pilihan. Tapi kami ingin jangan karena warna, karena pilihan kita bertengkar, jangan. Terutama betul kata Pak Kiai, jangan kita satu jari kita kirim di Facebook. Kalau memang bisa menyakiti, ini akan mengalir Pak dosanya kita. Ini saya tidak yakin Pak. Karena memang Facebooknya memang, mohon maaf, Facebook, IG apapun namanya, ini menjadi ajang memang tidak baik. Karena ini mohon maaf, semua bisa membuka apapun. Jadi kita harus mengontrol diri. Terutama ibu-ibu Pak, saya lihat ibu-ibu yang punya hobi main Facebook nih, ya kan? Selfie sana, selfie sini, bukan ibu sini, ibu di sana, ibu sini aman. Saya selalu sampaikan juga, memang ini harus kita sama-sama jaga. Apapun namanya teknologi tidak bisa kita hindari. Dengan semakin majunya sekarang, semakin canggih teknologi, kita tidak bisa pungkiri. Kita harus bagaimana teknologi sebagai memang penunjang kita, membangun diri kita, membangun keluarga kita, dan membangun Dumai pada umumnya. Mungkin dari ini Bapak sekalian, kami Pak Kiai tidak bisa panjang karena jauh hari bersamaan semua dengan jam yang sama, akhirnya menjaga waktu. Jadi ini mohon maaf, bukan kami sengaja terlambat, karena memang kami jadi setiap terlambat, kami sering on time, tapi karena waktu memang bersamaan, karena kami memang ingin hadir di sini, karena kami sangat berterima kasih kepada Hidayatullah yang luar biasa, yang orang tak mampu ditampung, yang memang betul-betul sampai dia tamat, sampai bekerja. Ini satu penyumbang terbesar, apalagi sampai keluar yang tidak hanya Dumai, dia juga berkontribusi untuk daerah lain. Ini juga satu investasi luar biasa. Baik Bapak sekalian, kami terima kasih pada panitia yang luar biasa. Mohon maaf kami belum bisa menyumbang banyak, tapi insya Allah Pak Kiai silahkan proposal siapkan dengan perencanaan yang matang. Jangan nanti, mohon maaf, karena kami hari ini untuk bantuan hibah bansos lebih kita ketatkan. Kami ingin bagaimana lembaga pendidikan yang memang sangat membutuhkan. Hari ini insya Allah kita sudah bantu Bapak sekalian TPA TPQ yang memang sangat kami progres, karena kami ingin program tahfiz Quran yang sudah kami luncurkan. Kalau ada di sekolah Pak Kiai mungkin hanya 1-2 jam, dia banyak madrasahnya di rumah. Maka kami sekarang program maghrib mengaji, bantuan guru-guru TPQ TPA kami maksimalkan. Walaupun belum besar, tapi sudah menyentuh ke 1.300 guru-guru ngaji di Kota Dumai. Kenapa? Mereka lah pahlawan-pahlawan kami yang mengayomi, yang membimbing anak-anak Dumai menjadi hati-hati yang punya Quran, yang punya hafal lebih baik. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
rapat kerja wilayah Hidayatullah Riau resmi kami buka. Semoga Allah memberi kita semua, dan kami doakan tetap semangat Pak Kiai, bagaimana sama-sama kita berjuang untuk menyebarkan agama. Dan kami sangat yakin dengan hidupnya agama Kota Dumai, kami sangat yakin insyaallah Allah akan membantu kita semuanya. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu patah